Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Afan Atras dengan NIM air 031 dan teman saya Talita Alda dengan NIM air 032. Sini kami akan mempresentasikan proyek UAS yang memilih jurnal yang berjudul Predictive Data Mining Models for Novel Coronavirus COVID-19 Infect Patient Recovery. Pendahuluannya yaitu dari jurnal ini atau penelitian ini yaitu pandemi COVID-19 tidak memiliki vaksin atau obat yang terbukti secara klinis. Namun pasiennya pulih dengan bantuan obat antibiotik, obat antivirus, dan klorokuin, serta suplemen vitamin C. Saat ini, cara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di seluruh dunia adalah dengan bantuan pendekatan non-klinis, seperti pendekatan data mining, augmented intelligence, dan teknik kecerdasan buatan lainnya. Untuk mengurangi beban besar pada sistem perawatan kesehatan dan memberikan cara terbaik untuk diagnosis dan prognosis pasien dari pandemi COVID-19 secara efektif, pada penelitian ini dikembangkan model data mining untuk prediksi kesembuhan pasien terinfeksi COVID-19 dengan menggunakan dataset epidemiologi pasien COVID-19 Korea Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu membantu petugas kesehatan untuk menentukan pemulihan dan stabilitas pasien yang terinfeksi pada pandemi COVID dengan cara membuat model prediksi dengan algoritma random forest. Metodologi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu pengumpulan dan deskripsi data, terus mungkin persiapan cleaning data, kemudian pengumpulan random forest, dan yang terakhir perhitungan Gaussian forest. Pada penelitian ini, penggunaan dataset yang digunakan adalah bernama pasien info, di mana memiliki 14 kolom dan 5.166 baris. Penelitian ini hanya mengambil 4 atribut, yaitu sex, age, infection case, dan state. Sumber dataset bisa kita lihat melalui kaggle.com. Terus kemudian dari sendiri di sebelah kiri. Dataset pasien info memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama pasien ID. Pasien ID berisikan ID dari pasien. Kemudian atribut seks yaitu jenis kelamin pasien, atribut age yaitu umur pasien, atribut country yaitu negara asal pasien, atribut provinsi adalah provinsi asal pasien, atribut city yaitu kota asal pasien, kemudian atribut kontak number yaitu jumlah pasien kontak dengan orang, kemudian infection case yaitu penyebab pasien bisa terinfeksi virus, kemudian infected by yaitu ID pasien yang menularkan penyakit COVID-19 jika penyebabnya yaitu tertular dengan pasien lain. Simptom onset date yaitu tanggal mulai munculnya gejala virus corona corona. Kemudian confirm date yaitu tanggal pasien dikonfirmasi terkena COVID-19. Release date yaitu tanggal pasien sembuh dari COVID-19. Disease date yaitu tanggal pasien meninggal jika pasien meninggal dunia. State yaitu status pasien. Dalam atribut state yaitu ada tiga, meninggal, sembuh, atau diisolasi. Selanjutnya yaitu cleaning data. Cleaning data yaitu pembersihan data yang dilakukan
terhadap dataset yang dipilih untuk menghilangkan missing value. Nah, pada data yang dipilih dataset ini yang dihilangkan adalah kolom sex dan state. Kemudian mengubah data integer pada kolom state dan sex. Selanjutnya, random forest adalah salah satu teknik untuk mengklasifikasikan dalam regresi data mining. Secara umum, algoritma random forest melakukan pengklasifikasian dengan cara training decision tree. Kemudian ada beberapa metode dari random forest. Yang pertama yaitu memisahkan variabel training dan testing, kemudian memprediksi hasil variabel testing, kemudian menghitung akurasi. Berikut adalah contoh dari source code dari random forest. Hasil. Berikut adalah hasil visualisasi dari atribut state. Pada hasil visualisasi, pada data secara keseluruhan terdapat 75 orang meninggal karena COVID. Kemudian ada 1.454 orang diisolasi dan 2.514 orang sembuh. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan akurasi random forest, didapatkan sebesar 0,971 yang artinya perhitungan prediksi random forest dengan data adalah 97% benar. Kemudian berikut adalah gambar dari visualisasi pohon keputusan dari random forest. Berikut adalah hasil dari confusion matrix dari random forest. Berdasarkan confusion matrix, data yang diprediksi benar dan aktual benar sebanyak 1 data, data yang diprediksi benar dan aktual salah sebanyak 25 data, data yang diprediksi salah dan aktual salah sebanyak 876 data, dan data diprediksi salah dan aktual benar sebanyak 1 data. Kemudian untuk kesimpulannya, hasil penghitungan random forest pada jurnal memiliki akurasi 99,60% dan menempati posisi kedua dibandingkan beberapa algoritma lainnya. Sedangkan penghitungan random forest yang kami lakukan memiliki akurasi 97% yang memiliki sedikit perbedaan, namun masih dikategorikan akurasinya tinggi. Nah, berikut adalah sumber dari jurnal yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.